وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada sebuah ungkapan Ustaz, bukan ungkapan, mungkin ini sering kita dengar di waktu sekolah-sekolah dulu Ustaz. Experience is the best teacher Ustaz. Ini bahasa Kampar asli kalau bahasa Aceh itu experience is the best pengalaman teacher. itu adalah guru yang terbaik katanya Ustaz. Betul. Jadi ini seolah sekarang ini dijadikan kaidah oleh sebagian besar orang untuk tidak menghakimi atau menjudge atau menyalahkan orang lain. Karena untuk menyalahkan poin tersebut harus saya punya pengalaman dulu baru bisa menyalahkan orang tersebut. Ini apakah dibenarkan? Masya Allah. Saya setuju dengan itu. Experience is the best teacher. Ya, adalah pengalaman sesuatu yang guru terbaik. Ya, kita sepakat itu. Pengalaman. Cuma ada kita yang pernah berpengalaman pergi ke langit. Ada pengalaman kita yang pernah masuk surga. Sudahkah antum berpengalaman sampai ke aras? Ada yang berpengalaman bahwa sesungguhnya takdir tidak dituliskan di Lauhul Mahfuz. Ada enggak yang berpengalaman bahwa sesungguhnya amal tidak berpengaruh kepada iman kita? Bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa yang punya pengalaman? Ketika antum berkeyakinan tentang sesuatu, antum tidak mengalaminya. Nah, karena masalah akidah, masalah ibadah tidak bisa dijadikan pengalaman. Karena apa? Buka catatan itu bukan sekarang, itu masalahnya. Walaupun ulama ada yang mengatakan berselisih seperti sekarang kan orang masalah kan masalah krusial juga, masalah viral juga tentang masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Dari dulu sudah khilaf, kita paham itu sudah khilaf, bahwasanya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kemudian dikuatkan oleh pengikut-pengikut yang mentajid mazhab beliau seperti Imam Ahmad bin Abdul Halim Taimiyah rahimahullah, murid-muridnya Ibnu Qayyim dan lain-lainnya, mereka berpendapat itu sampai dan itu dinaskan dalam kitab-kitab mereka. Tetapi di pihak lain ada pula ulama seperti Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, walaupun ada riwayat lain dari beliau dalam kitab Al-Um, dan seperti diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dan Ma'rifatus Sunani wal Athar. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab beliau adalah tidak sampai, demikian juga dalam mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah. Jumhur melihat tidak sampai. Nah, di antara pengikut mazhab ini yang Hambali kadang jadi Syafi'i dia. Paham antum? Imam Ahmad mengatakan sampai, tapi di antara mazhab orang-orang ikut mazhab Hambali, mereka tidak ikut Imam Ahmad dalam masalah ini. Sebagaimana juga sebagian ulama Syafi'iyah, ya pengikut mazhab Syafi'i tidak ikut Imam Syafi'i dalam bab ini. Ini kan masalah biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Sebenarnya ini tidak perlu diributkan. Sampaikan aja sesuai dengan hujah antum. Antum yakin, amalkan. Kan itu yang kita katakan. Cuman tolong izinkan saya juga menyampaikan apa yang saya katakan. Saya tidak pernah memaksa orang untuk tidak menghadiahkan. Alhamdulillah saya melihat kan pernah jadi pelaku juga memang. Ya ila hadrati, kan itu Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Awak dulu pembawaannya. Pernah mengatakan waktu itu saya meyakini seperti yang disampaikan oleh guru-guru saya. Setelah saya belajar, saya dapatkan bahwa hujjah yang terkuat menurut saya diantaranya wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dia jauh oleh yang lain. Misalnya anak, kata Nabi, termasuk hasil usaha kita. Taib, sekarang betul enggak penafsiran ini ditafsirkan oleh Nabi dan para sahabat? Ternyata subhanallah, ya sepanjang yang kita ketahui tidak pula ada mereka yang mengamalkan seperti itu. Padahal mereka adalah, ya walaupun kaidah ini kadang-kadang dicemooh oleh sebagian kawan-kawan kita, law kana fi khairun lasabaquna ilaihi, andainya ada kebaikan dalamnya pasti mereka lebih dulu daripada kita. Ini betul. Tapi kalau tidak terima itu urusan lain. Sebab apa? Nabi sebutkan di mana kita melahirkan kaidah ini. Kalau seandainya itu lebih baik, lebih dulu mereka melakukan, karena Nabi mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi zamanku. Dan generasi yang dihukum radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwasanya generasi yang iktafa washtafa, cukup dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul dan merasa sudah puas dengannya. Dan mereka as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Tidak kita dapatkan
Amalan ini masyhur, padahal ini kalau masuk ke dalam bab usul fikih masuk mimman ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang mesti berlaku pada umumnya. Ternyata tidak berlaku, maka saya memilih untuk mengikuti itu. Antum melakukan, lakukan saja. Tapi jangan marah ketika saya jelaskan. Sebagaimana antum, saya beri kebebasan sebebas-bebasnya menjelaskan. Kemudian beristidlal dengan riwayat-riwayat seperti ada marasil, mursal. Mungkin sebagian ulama yang menghasankannya dan sebagian mendhaifkannya. Biasa juga dalam ilmu hadis. Sebagian ulama hadis itu ada yang mutasahil, ada yang juga mu'tadil, ada yang mutasyaddid. Nah, ketika antum pilih yang mutasahilin, misalnya seperti Imam As-Suyuti rahimahullah, termasuk min ashalil mutasahilin, riwayat kadang-kadang mungkar dia sahihkan dan hasankan, itu biasa, ijtihad beliau. Tidak pernah pula kita merendahkan Imam Suyuti. Tetapi ketika kita katakan bahwa dalam bab ini Imam Suyuti tidak disetujui oleh ulama hadis yang lain, bahwa hadis yang disampaikan ya sudah disampaikan oleh Imam Ar-Razi misalnya, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zat Ar-Razi, Imam Ahmad sudah mengatakan hadis itu adalah ilahnya. Kita belum menerangkan bahwa saya lebih hebat Imam Suyuti, tidak, demi Allah, tidak mungkin lah. Cuman kita katakan, dan ini yang kita sepakati bersama, bahwasanya tidak satu pun yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berikan kebahasan untuk menjelaskan tadi. Kembali kepada the experience is the best teacher. Dia tidak ada pengalaman. Ya, soal masalah sampai tidak sampai. Misalkan saya dalam hujah saya kan saya sampaikan. Tahu tidak antum amal antum diterima bacaan Qur'annya tadi? Misalnya, tidak tahu kan? Tidak tahu. Nah, siapa yang tahu? Nggak ada. Yang kedua, pada umumnya kalau apalagi kalau sudah buat acara, ya buat acara, ya pada umumnya tidak enak kalau tidak buat, kan itu. Alasannya selalu tidak enak kalau tidak buat. Berarti kalau tidak enak, kira-kira ada keikhlasan di dalamnya? Juga tidak. Taib. Sekarang antum melakukannya, ini masalah niat, saya tidak bisa sampai ke dalam betul ya, tapi sebagai fenomena yang terjadi ya di masa-masa kami dulu masih siswa dan santri di pondok pesantren, ya pada umumnya hari-hari pertama kurang dikit karena kawannya dikitnya makanannya. Yang ramai itu hari finalnya gitu. Finalnya ramai memang karena makan besar. Nah, apakah ramai ini tidak merupakan indikasi? Oke lah, tidaklah. Ya misalnya memang final harus ramai pesertanya. Oke lah. Kembali ke yang tadi. Antum punya pengalaman tidak diterima? Tidak. Kan semua kan masih mengira. Ulama masih istidlal dengan dalil ini, dengan dalil ini. Sebagian mengkiaskan. Karena kalau sejenis ibadah lain seperti haji itu diantaranya di dalamnya ada baca Al-Quran, diterima untuk dihadiahkan kan kepada orang yang sudah mati. Masa Quran yang sebagian ibadahnya tidak diterima? Besar juga kan? Hujahnya kuat ini. Cuma saya katakan, kenapa yang seperti ini tidak sampai ke sahabat gitu? Atau tidak amalkan secara umum oleh sahabat? Ini bagi saya sangat mencurigakan dan menguatkan mazhab al-jumhur dalam masalah ini. Jelas? Jadi mohon maaf aja, jangan marah-marah antum ketika saya jelaskan. Antum saya berikan pula kebebasan menjelaskannya, pakailah media apapun. Tapi kan alhamdulillah jangan sampai mengatakan ya anak saya tidak paham gitu, tidak ngerti baca kitab sebagai. Anak kan tidak bilang antum tidak ngerti baca kitab. Tapi saya katakan ulama manhajnya berbeda-beda. Wallahu taala alam. Jadi kembali ke tadi, tidak ada pengalaman kita yang bisa dijadikan bukti. Oleh sebab itu kembalilah kepada dasar ilmu kita. Ya, tidak bisa mengenali masalah akidah kecuali melalui apa yang Allah turunkan tadi. Wallahu taala alam.